Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kabupaten ini terkenal dengan hasil buah palanya sehingga dijuluki sebagai Kota Pala. Kota Fakfak merupakan kota tertua di Papua Barat. Fakfak memiliki filosofi satu tungku tiga batu yang menjadi penguat toleransi di Fakfak. Filosofi satu tungku tiga batu tersebut dikenalkan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka sebagai dasar kerukunan di Fakfak. Tungku adalah simbol dari kehidupan, sedangkan tiga batu adalah simbol dari kau, saya, dan dia yang membuhul perbedaan baik agama, suku, status sosial dalam satu wadah persaudaraan. KPPBC TMPC Babo adalah kantor pengawasan dan pelayanan yang berada di lokasi strategis kota Fakfak dan dekat dengan pelabuhan Fakfak dari Pihe-Bihe. Bea Cukai Babo memiliki wilayah kerja dengan total luas 48.119 km persegi atau 48% dari total luas Provinsi Papua Barat yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Kaimana, karena letaknya yang strategis sebagai tempat transit, telah mendapat pengaruh budaya dari luar sehingga nilai-nilai adat asli daerah sini telah terakulturasi oleh nilai-nilai budaya sekitar. Bea Cukai Babo memiliki kantor bantu di Kabupaten Kaimana yang berfungsi untuk melakukan pelayanan kepabeanan maupun cukai di Kabupaten Kaimana. Kabupaten Teluk Bintuni. Potensi daerah yang terbesar dari Kabupaten Teluk Bintuni adalah sektor kelautan dan pertambangan, khususnya industri migas LNG Tangguh. Untuk sektor lain, Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki potensi pada sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Bea Cukai Babo melakukan kegiatan berupa patroli laut, pengawasan peredaran barang kena cukai, pelayanan dan pengawasan dalam rangka memenuhi proses bisnis kantor Bea Cukai Babo. Beberapa stakeholder utama Bea Cukai Babo yaitu BP Brau Limited. Perusahaan BP Brau memiliki site LNG Tangguh yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni. BP Brau adalah perusahaan penghasil migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontraktor kontrak kerjasama produsen gas terbesar yang menyumbang 65% lifting gas nasional selama semester 1 tahun 2019. Yaitu dengan produksi gas sebesar 971 mmscfd atau 174.000 barel setara minyak per hari. Perusahaan Bintuni Utama Murni Wood Industries. PT Bumi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya pemanfaatan dan pengolahan kayu bakau-bakauan atau mangrove. Bea Cukai Babo hadir dalam memberikan pelayanan ekspor dan impor dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Bea Cukai Babo memiliki visi menjadi salah satu institusi pemerintah terbaik yang memenuhi standar nasional. Langkah kami saat ini adalah melakukan pembangunan kantor berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk dapat diwujudkan pada tahun 2020 hingga 2021 mendatang. Bea Cukai Babo bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja seluruh pegawai pada lingkungan Bea Cukai Babo. Kami bertujuan untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan tujuan tersebut, kami melakukan serangkaian kegiatan yang dapat mendukung seluruh perubahan pola pikir dan komitmen pegawai untuk menuju kantor yang bebas dari korupsi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Bea Cukai Babo meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Bea Cukai Babo bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan cara meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM,
meningkatkan disiplin SDM, meningkatkan efektivitas manajemen SDM, dan meningkatkan profesionalisme SDM. Dalam meningkatkan kinerja organisasi, KPPBC TMPC Babo melakukan penandatanganan kontrak kinerja yang dilakukan oleh pelaksana hingga kepala kantor agar kinerja seluruh pegawai dapat terukur selama periode tertentu. Setiap bulannya, Bea Cukai Babo melakukan evaluasi kinerja untuk melakukan rekapitulasi kinerja yang telah dilakukan pada 1 bulan sebelumnya untuk meningkatkan kepedulian seluruh pegawai terhadap kinerja organisasi. Dalam rangka pencegahan terhadap segala bentuk gratifikasi pada kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Babo, telah dibentuk unit pengendali gratifikasi, diimplementasikannya aplikasi SIPUMA dan SMIP. Pelaksanaan program peningkatan mental pegawai dan juga penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawai KPPBC TMPC Babo. Secara konsisten dan berkesinambungan telah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah gratifikasi melalui kegiatan public campaign yang dilakukan secara berkala. Pelaksanaan apel Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia, serta melakukan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi pada media cetak maupun media sosial. Upaya pengendalian internal juga telah dilaksanakan melalui pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, internalisasi kode etik dan kode perilaku, serta internalisasi sikap dasar DJBC dan budaya kerja Kementerian Keuangan. Dalam hal kebijakan pengaduan masyarakat, Kantor Bea Cukai Babo telah menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya seperti penyediaan kotak saran, pujian dan pengaduan pada ruang pelayanan, dibuatnya grup WhatsApp layanan dan pengaduan, serta implementasi aplikasi SIPUMA. Selain itu, guna memfasilitasi whistleblowing, pada kantor Bea Cukai Babo juga telah diterapkan kebijakan whistleblowing system melalui aplikasi WISE yang telah dan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai Bea Cukai Babo serta telah dipublikasikan pada sosial media dengan mencantumkan nomor kontak dan alamat pengaduan pada aplikasi WISE. Bea Cukai Babo berupaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana publik untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Saya Irwan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Babo. Atas nama seluruh keluarga besar Bea dan Cukai Babo, siap memberikan yang terbaik kepada pengguna jasa dan masyarakat Babo, Pak-Pak, dan Kaimana. Profesionalisme dalam kesederhanaan adalah kami Bea Cukai Babo, sebagaimana moto kami, TOMA, totalitas, melayani, dan mengawasi. Terima kasih. Bea Cukai Babo, Torang, mantap! Untuk pelayanan dari Bea Cukai Pak-Pak sejauh ini cukup baik, terutama untuk melayani kegiatan impor kita. Semuanya bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan untuk prosesnya. Pelayanan yang diberikan Bea Cukai Pak-Pak selama ini saya tidak menemui kendala apapun. Dari tahun ke tahun saya melihat dan merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai Babo dulunya dan sekarang semakin meningkat dan ditambah dengan adanya tenaga-tenaga baru yang memang cukup energik. Selama di Tangguh Site, pelayanan untuk LNG tanker sangat sering dilakukan di malam hari maupun di waktu dini hari. Mengenai kualitas pelayanan oleh petugas sangat memuaskan. Bea Cukai Babo, Tomang! Totalitas, melayani, dan mengawasi. Torang, mantap!